Sejumlah Menteri Luar Negeri menghadiri pertemuan G20 di Bali pada Jumat 8 Juli. Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga turut hadir. Namun, Lavrov mendapatkan beragam reaksi penolakan dari negara-negara lain, utamanya Barat. Pertemuan G20 tingkat menteri di Bali menjadi kesempatan pertama Lavrov bertemu tatap muka dengan negara-negara yang mengkritik invasi Rusia. Dilansir oleh Russia Today, beberapa menteri luar negeri Barat menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan serangan verbal pada Lavrov. Kondisi ini diungkap sendiri oleh Lavrov kepada awak media. Lavrov menceritakan beberapa Menlu Barat memilih melewatkan makan malam karena tak ingin bertemu dengan Lavrov. Ia juga mengaku tak melakukan foto bersama dengan para pejabat asing. Negara-negara yang kontra dengan Rusia telah sepakat menggunakan pertemuan G20 untuk menunjukkan isolasi diplomatik pada Rusia. Hal ini dinilai oleh Lavrov bertentangan dengan tujuan G20. Lavrov bahkan sempat diteriaki oleh wartawan asing sesaat setelah tiba di gedung pertemuan G20. Mereka berteriak kalimat "Stop the War" dan menanyakan pada Lavrov kapan perang berakhir. Lavrov pun memilih berlalu dan tak memberikan tanggapan apapun. Sebelumnya, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken juga telah menyatakan tak ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Lavrov. Pertemuan G20 digelar hari ini Jumat 8 Juli 2022 di Bali. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov datang langsung ke Bali. Namun ia mendapat sambutan di luar dugaan lantaran diteriaki oleh seseorang saat sedang berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di awal pertemuan. Teriakan itu menanyakan soal kapan Sergei akan menghentikan perang dan mengapa tak kunjung menghentikan perang. Setelah teriakan itu, Sergei tampak diam dan tak memberikan jawaban apapun. Meski begitu, ia tetap tersenyum, namun tak menunjukkan wajahnya ke arah awak media yang berada di sana. Sebelumnya, beberapa anggota G7 tak datang di perjamuan makan malam pada Kamis 7 Juli 2022 malam lantaran kehadiran Lavrov. Keputusan tersebut bisa dipahami dan dihormati oleh Indonesia. Kemudian pada hari ini, saat membuka pembicaraan, Retno Marsudi mengatakan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengakhiri perang. Bukan di medan perang, namun di meja perundingan. Kemudian ia melanjutkan soal kondisi dunia yang baru saja pulih dari pandemi, namun harus dihadapkan dengan krisis lain akibat perang Rusia-Ukraina. Agenda pertemuan yang dilakukan hari ini merupakan pertemuan tertutup yang dihadiri oleh diplomat top negara-negara G20 seperti China, India, Amerika Serikat, Brazil, Inggris, Kanada, Jepang, dan negara lainnya. Pembicaraan bilateral juga dilakukan di sela-sela pertemuan G20.
question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Pada Jumat 8 Juli 2022, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka acara pertemuan para menlu negara anggota G20 di Bali. Di awal pembukaan, Retno langsung menyerukan perdamaian Rusia dan Ukraina. Dalam acara itu turut hadir pula menlu Rusia Sergei Lavrov. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan misi damai dengan mengunjungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan para menlu anggota G20 tersebut, perang Rusia dan Ukraina juga menjadi fokus utama. Retno Marsudi mengungkit bagaimana dunia baru saja pulih selesai dihantam oleh pandemi COVID-19. Dunia kini harus kembali berhadapan dengan krisis perang di Ukraina. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab anggota G20 untuk mengakhiri perang secepatnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyelesaikan perbedaan di meja negosiasi, bukan di medan perang. Retno mengungkit bagaimana seluruh negara di dunia terkena dampak dari konflik Ukraina-Rusia dalam sektor pangan, energi, dan ekonomi. Ia mengatakan negara yang paling terkena dampak adalah negara berkembang serta yang pendapatannya rendah. Namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pilih walkout dari pertemuan G20 tersebut. Lavrov disebut keluar dari sesi pagi saat Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melontarkan kritik atas invasi Rusia. Pada sore harinya saat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berbicara secara virtual, Lavrov juga tak hadir. Lavrov mengatakan negara-negara barat menghindari pembicaraan masalah ekonomi global dalam pertemuan G20 ini. Ia menuturkan sejak awal negara-negara tersebut terus melontarkan kritik pedas terhadap Rusia. Lavrov menegaskan dirinya mengaku tak masalah untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Namun justru pihak Amerika yang memutuskan hubungan dengan Rusia. The world has yet to recover from the pandemic, but we are already confronted with another crisis, the war in Ukraine. The ripple effects are being felt globally on food, energy, and fiscal space. And as always, developing and low-income countries are impacted the most. The question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Global challenges require global solutions. But honestly, we cannot deny that it has become more difficult for the world to sit together. So multilateralism is also the only way to coordinate effectively against the global challenges. Therefore, let's try to do our best. And multilateralism will only deliver if there is trust among us. Again, try our best to strengthen strategic trust and mutual respect, and uphold all foundation and principle that we built since 1945, when the UN was established. The phrases in the UN Charter are very clear: to maintain international peace and security in conformity with the principle of justice and international laws, to develop friendly relations among nations, and to achieve international cooperation in solving international problems. So, it is our responsibility to end the war sooner. Gara-gara mendapatkan rentetan kritikan dari negara-negara barat soal invasi ke Ukraina, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pilih walkout dari pertemuan G20 pada Jumat 8 Juli di Bali. Diketahui dalam pertemuan G20 tingkat menteri ini, negara-negara barat sepakat untuk mengucilkan Rusia. Dilansir oleh The Moscow Times, Lavrov disebut keluar dari sesi pagi saat Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melontarkan kritik atas invasi Rusia. Pada sore harinya saat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berbicara secara virtual, Lavrov juga tidak hadir. Lavrov mengatakan negara-negara barat menghindari pembicaraan masalah ekonomi global dalam pertemuan G20 ini. Ia menuturkan sejak awal negara-negara tersebut terus melontarkan kritik pedas terhadap Rusia. Lavrov menegaskan dirinya mengaku tak masalah untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat.
Namun, justru pihak Amerika Serikat yang memutuskan hubungan dengan Rusia. Dalam kesempatan ini dipastikan tidak ada momen foto bersama para menteri G20 seperti biasa. Hal ini demi menjaga kondusivitas negara-negara barat atas kehadiran Lavrov. Sebelumnya, Lavrov juga mendapatkan serangan verbal sesaat setelah tiba di lokasi G20. Sejumlah menteri juga memilih tak hadir dalam jamuan makan malam demi menghindari Lavrov. Dalam pertemuan ini, Menlu AS Antony Blinken menuding Rusia sebagai pemicu krisis pangan global. Hal ini lantaran Rusia memblokade pelabuhan Ukraina sehingga tak bisa mendistribusikan biji-bijian. Percakapan antara Presiden Rusia dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bocor ke media. Keduanya terlibat perdebatan sengit 4 hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Percakapan telepon antara Putin dan Macron tersebut disiarkan dalam sebuah film dokumenter Prancis. Bocornya percakapan sengit dalam bahasa Prancis dan bahasa Rusia ini memicu reaksi keras dari Menlu Rusia Sergei Lavrov yang menyebut bahwa etika diplomatik tidak membenarkan tindakan membocorkan pembicaraan secara sepihak dari rekaman seperti itu. Dalam film dokumenter tersebut terdengar jelas apa yang menjadi perdebatan antara keduanya. Dalam percakapan telepon tersebut, Macron meledak marah setelah Putin menyarankan agar Prancis bernegosiasi dengan separatis pro-Rusia di Ukraina. Macron kemudian menyinggung soal pengacara pemerintah Rusia. Ia bertanya pengacara seperti apa yang memberitahu Putin bahwa di negara berdaulat undang-undang diusulkan oleh kelompok separatis dan bukan oleh otoritas yang dipilih secara demokratis. Presiden Putin terdengar langsung menimpali bahwa pemerintah Ukraina tidak dipilih secara demokratis. Putin mengatakan bahwa mereka berkuasa melalui kudeta berdarah hingga Zelensky menjadi salah seorang yang bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan proposal ke pemerintah Ukraina namun tak mendapat jawaban apapun. Presiden Macron kemudian mengusulkan pertemuan puncak di Jenewa dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tapi tidak disambut oleh Presiden Putin. Percakapan yang berlangsung selama 90 menit tersebut berakhir dengan saran dari Presiden Macron untuk tetap menjaga hubungan. Putin kemudian mengakhiri percakapan dengan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Macron dalam bahasa Prancis.
Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang melalui pidatonya pada Kamis 7 Juli 2022. Pidato itu disampaikan di depan anggota parlemen senior. Dalam kesempatan yang sama, Putin juga memperingatkan invasinya di Ukraina masih belum sepenuhnya. Putin menuduh negara-negara barat telah melepaskan perang di Ukraina secara kolektif. Ia juga menyebut intervensi Rusia di negara pro-barat menandai awal pergeseran ke dunia multipolar. Putin memperingatkan Kiev dan Sekutu Barat soal invasinya. Ia menyebut kampanye militer di Ukraina masih belum bersungguh-sungguh. Dalam kesempatan yang sama, Putin menyebut tak menolak negosiasi damai. Ia menambahkan sebagian besar negara tidak ingin mengikuti liberalisme totaliter Barat yang disebutnya sebagai standar ganda munafik. Militer Ukraina dan Rusia bertempur di langit menggunakan pesawat pada Jumat 8 Juli 2022. Aksi pertempuran itu diunggah ke Telegram Kementerian Pertahanan Rusia. Tampak pesawat Rusia dan pesawat Ukraina bertempur hingga pesawat Ukraina hancur dalam pertempuran tersebut. Militer Rusia menggunakan pesawat Su-35 sedangkan Ukraina menggunakan MiG-29 dan Su-25. Pertempuran tersebut terjadi di dekat desa Lazaravka, Mykolaiv. Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat pemukiman Golubovka di Republik Rakyat Donetsk. Tak hanya itu, 9 kendaraan tak berawak Ukraina juga dihancurkan di area pemukiman Zovneve, wilayah Kherson. Tak hanya itu, mereka juga menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Terdapat 156 distrik yang dihancurkan oleh Rusia, termasuk fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk kendaraan lapis baja Ukraina di Anovka.
Angkatan bersenjata Rusia mengklaim bahwa mereka berhasil menghancurkan peralatan tempur Ukraina. Sistem rudal Harpoon yang dikirim dari Inggris hancur diserang dari kapal laut Rusia di Laut Hitam. Serangan itu dilakukan menggunakan rudal jelajah kaliber dari kapal laut Rusia. Hal itu membuat gudang amunisi yang menyimpan sistem rudal Harpoon hancur lebur. Kerusakan itu disampaikan langsung oleh juru bicara Kemenhan Rusia, Igor Konashenkov pada Jumat 8 Juli 2022. Dari video yang beredar, terlihat rudal kaliber melesat cepat ke udara. Serangan itu dikatakan Igor kembali menghancurkan senjata kiriman Inggris. Pasukan Angkatan Udara Rusia juga berhasil menyerang Brigade Pertahanan Teritorial ke-241. Dikabarkan 85 tentara Ukraina gugur dan 15 senjata militer dimusnahkan. Sementara 6 kendaraan tempur peluncur roket ganda BM-21 Grad beserta gudang amunisinya berhasil dihancurkan. Sejumlah Menteri Luar Negeri menghadiri pertemuan G20 di Bali pada Jumat 8 Juli. Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga turut hadir. Namun, Lavrov mendapatkan beragam reaksi penolakan dari negara-negara lain, utamanya Barat. Pertemuan G20 tingkat menteri di Bali menjadi kesempatan pertama Lavrov bertemu tatap muka dengan negara-negara yang mengkritik invasi Rusia. Dilansir oleh Russia Today, beberapa Menteri Luar Negeri Barat menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan serangan verbal pada Lavrov. Kondisi ini diungkap sendiri oleh Lavrov kepada awak media. Lavrov menceritakan beberapa Menlu Barat memilih melewatkan makan malam karena tak ingin bertemu dengan Lavrov. Ia juga mengaku tak melakukan foto bersama dengan para pejabat asing. Negara-negara yang kontra dengan Rusia telah sepakat menggunakan pertemuan G20 untuk menunjukkan isolasi diplomatik pada Rusia. Hal ini dinilai oleh Lavrov bertentangan dengan tujuan G20. Lavrov bahkan sempat diteriaki oleh wartawan asing sesaat setelah tiba di gedung pertemuan G20. Mereka berteriak kalimat "Stop the War" dan menanyakan pada Lavrov kapan perang berakhir. Lavrov pun memilih berlalu dan tak memberikan tanggapan apapun. Sebelumnya, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken juga telah menyatakan tak ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Lavrov.
Pertemuan G20 digelar hari ini Jumat 8 Juli 2022 di Bali. Dalam pertemuan itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov datang langsung ke Bali. Namun ia mendapat sambutan di luar dugaan lantaran diteriaki oleh seseorang saat sedang berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di awal pertemuan. Teriakan itu menanyakan soal kapan Sergei akan menghentikan perang dan mengapa tak kunjung menghentikan perang. Setelah teriakan itu, Sergei tampak diam dan tak memberikan jawaban apapun. Meski begitu, ia tetap tersenyum, namun tak menunjukkan wajahnya ke arah awak media yang berada di sana. Sebelumnya, beberapa anggota G7 tak datang di perjamuan makan malam pada Kamis 7 Juli 2022 malam lantaran kehadiran Lavrov. Keputusan tersebut bisa dipahami dan dihormati oleh Indonesia. Kemudian pada hari ini saat membuka pembicaraan, Retno Marsudi mengatakan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengakhiri perang. Bukan di medan perang, namun di meja perundingan. Kemudian ia melanjutkan soal kondisi dunia yang baru saja pulih dari pandemi, namun harus dihadapkan dengan krisis lain akibat perang Rusia-Ukraina. Agenda pertemuan yang dilakukan hari ini merupakan pertemuan tertutup yang dihadiri oleh diplomat top negara-negara G20 seperti China, India, Amerika Serikat, Brazil, Inggris, Kanada, Jepang, dan negara lainnya. Pembicaraan bilateral juga dilakukan di sela-sela pertemuan G20. The question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Pada Jumat 8 Juli 2022, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka acara pertemuan para menlu negara anggota G20 di Bali. Di awal pembukaan, Retno langsung menyerukan perdamaian Rusia dan Ukraina. Dalam acara itu turut hadir pula menlu Rusia Sergei Lavrov. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan misi damai dengan mengunjungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan para menlu anggota G20 tersebut, perang Rusia dan Ukraina juga menjadi fokus utama. Retno Marsudi mengungkit bagaimana dunia baru saja pulih seusai dihantam oleh pandemi COVID-19. Dunia kini harus kembali berhadapan dengan krisis perang di Ukraina. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab anggota G20 untuk mengakhiri perang secepatnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyelesaikan perbedaan di meja negosiasi, bukan di medan perang. Retno mengungkit bagaimana seluruh negara di dunia terkena dampak dari konflik Ukraina-Rusia dalam sektor pangan, energi, dan ekonomi. Ia mengatakan negara yang paling terkena dampak adalah negara berkembang serta yang pendapatannya rendah. Namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pilih walkout dari pertemuan G20 tersebut. Lavrov disebut keluar dari sesi pagi saat Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melontarkan kritik atas invasi Rusia. Pada sore harinya saat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berbicara secara virtual, Lavrov juga tak hadir. Lavrov mengatakan negara-negara barat menghindari pembicaraan masalah ekonomi global dalam pertemuan G20 ini. Ia menuturkan sejak awal negara-negara tersebut terus melontarkan kritik pedas terhadap Rusia. Lavrov menegaskan dirinya mengaku tak masalah untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Namun justru pihak Amerika yang memutuskan hubungan dengan Rusia. The world has yet to recover from the pandemic, but we are already confronted
with another crisis, the war in Ukraine. The ripple effects are being felt globally on food, energy, and fiscal space. And as always, developing and low-income countries are impacted the most. The question is, can we solve these global problems by our own? The answer is no. Global challenges require global solutions. But honestly, we cannot deny that it has become more difficult for the world to sit together. So multilateralism is also the only way to coordinate effectively against the global challenges. Therefore, let's try to do our best. And multilateralism will only deliver if there is trust among us. Again, try our best to strengthen strategic trust and mutual respect, and uphold all foundation and principles that we built since 1945, when the UN was established. The phrases in the UN Charter are very clear: to maintain international peace and security in conformity with the principle of justice and international laws, to develop friendly relations among nations, and to achieve international cooperation in solving international problems. So, it is our responsibility to end the war sooner. Gara-gara mendapatkan rentetan kritikan dari negara-negara barat soal invasi ke Ukraina, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pilih walkout dari pertemuan G20 pada Jumat 8 Juli di Bali. Diketahui dalam pertemuan G20 tingkat menteri ini, negara-negara barat sepakat untuk mengucilkan Rusia. Dilansir oleh The Moscow Times, Lavrov disebut keluar dari sesi pagi saat Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melontarkan kritik atas invasi Rusia. Pada sore harinya saat Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berbicara secara virtual, Lavrov juga tidak hadir. Lavrov mengatakan negara-negara barat menghindari pembicaraan masalah ekonomi global dalam pertemuan G20 ini. Ia menuturkan sejak awal negara-negara tersebut terus melontarkan kritik pedas terhadap Rusia. Lavrov menegaskan dirinya mengaku tak masalah untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Namun justru pihak Amerika Serikat yang memutuskan hubungan dengan Rusia. Dalam kesempatan ini dipastikan tidak ada momen foto bersama para menteri G20 seperti biasa. Hal ini demi menjaga kondusivitas negara-negara barat atas kehadiran Lavrov. Sebelumnya, Lavrov juga mendapatkan serangan verbal sesaat setelah tiba di lokasi G20. Sejumlah menteri juga memilih tak hadir dalam jamuan makan malam demi menghindari Lavrov. Dalam pertemuan ini, Menlu AS Antony Blinken menuding Rusia sebagai pemicu krisis pangan global. Hal ini lantaran Rusia memblokade pelabuhan Ukraina sehingga tak bisa mendistribusikan biji-bijian.
Percakapan antara Presiden Rusia dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bocor ke media. Keduanya terlibat perdebatan sengit 4 hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Percakapan telepon antara Putin dan Macron tersebut disiarkan dalam sebuah film dokumenter Prancis. Bocornya percakapan sengit dalam bahasa Prancis dan bahasa Rusia ini memicu reaksi keras dari Menlu Rusia Sergei Lavrov yang menyebut bahwa etika diplomatik tidak membenarkan tindakan membocorkan pembicaraan secara sepihak dari rekaman seperti itu. Dalam film dokumenter tersebut terdengar jelas apa yang menjadi perdebatan antara keduanya. Dalam percakapan telepon tersebut, Macron meledak marah setelah Putin menyarankan agar Prancis bernegosiasi dengan separatis pro-Rusia di Ukraina. Macron kemudian menyinggung soal pengacara pemerintah Rusia. Ia bertanya pengacara seperti apa yang memberitahu Putin bahwa di negara berdaulat undang-undang diusulkan oleh kelompok separatis dan bukan oleh otoritas yang dipilih secara demokratis. Presiden Putin terdengar langsung menimpali bahwa pemerintah Ukraina tidak dipilih secara demokratis. Putin mengatakan bahwa mereka berkuasa melalui kudeta berdarah hingga Zelensky menjadi salah seorang yang bertanggung jawab. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan proposal ke pemerintah Ukraina namun tak mendapat jawaban apapun. Presiden Macron kemudian mengusulkan pertemuan puncak di Jenewa dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tapi tidak disambut oleh Presiden Putin. Percakapan yang berlangsung selama 90 menit tersebut berakhir dengan saran dari Presiden Macron untuk tetap menjaga hubungan. Putin kemudian mengakhiri percakapan dengan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Macron dalam bahasa Prancis. Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang melalui pidatonya pada Kamis 7 Juli 2022. Pidato itu disampaikan di depan anggota parlemen senior. Dalam kesempatan yang sama, Putin juga memperingatkan invasinya di Ukraina masih belum sepenuhnya. Putin menuduh negara-negara barat telah melepaskan perang di Ukraina secara kolektif. Ia juga menyebut intervensi Rusia di negara pro-barat menandai awal pergeseran ke dunia multipolar. Putin memperingatkan Kiev dan Sekutu Barat soal invasinya. Ia menyebut kampanye militer di Ukraina masih belum bersungguh-sungguh. Dalam kesempatan yang sama, Putin menyebut tak menolak negosiasi damai. Ia menambahkan sebagian besar negara tidak ingin mengikuti liberalisme totaliter Barat yang disebutnya sebagai standar ganda munafik.
Militer Ukraina dan Rusia bertempur di langit menggunakan pesawat pada Jumat 8 Juli 2022. Aksi pertempuran itu diunggah ke Telegram Kementerian Pertahanan Rusia. Tampak pesawat Rusia dan pesawat Ukraina bertempur hingga pesawat Ukraina hancur dalam pertempuran tersebut. Militer Rusia menggunakan pesawat Su-35 sedangkan Ukraina menggunakan MiG-29 dan Su-25. Pertempuran tersebut terjadi di dekat desa Lazaravka, Mykolaiv. Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat pemukiman Golubovka di Republik Rakyat Donetsk. Tak hanya itu, 9 kendaraan tak berawak Ukraina juga dihancurkan di area pemukiman Zovneve, wilayah Kherson. Tak hanya itu, mereka juga menghancurkan tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Terdapat 156 distrik yang dihancurkan oleh Rusia, termasuk fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk kendaraan lapis baja Ukraina di Anovka. Angkatan bersenjata Rusia mengklaim bahwa mereka berhasil menghancurkan peralatan tempur Ukraina. Sistem rudal Harpoon yang dikirim dari Inggris hancur diserang dari kapal laut Rusia di Laut Hitam. Serangan itu dilakukan menggunakan rudal jelajah kaliber dari kapal laut Rusia. Hal itu membuat gudang amunisi yang menyimpan sistem rudal Harpoon hancur lebur. Kerusakan itu disampaikan langsung oleh juru bicara Kemenhan Rusia, Igor Konashenkov pada Jumat 8 Juli 2022. Dari video yang beredar, terlihat rudal kaliber melesat cepat ke udara. Serangan itu dikatakan Igor kembali menghancurkan senjata kiriman Inggris. Pasukan Angkatan Udara Rusia juga berhasil menyerang Brigade Pertahanan Teritorial ke-241. Dikabarkan 85 tentara Ukraina gugur dan 15 senjata militer dimusnahkan. Sementara 6 kendaraan tempur peluncur roket ganda BM-21 Grad beserta gudang amunisinya berhasil dihancurkan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.